Dan setelah pelatihan, semua orang berkumpul di sana sambil berkata, "Ayo kita lihat bagian artikel yang membahas tentang dugaan kontroversi plagiarisme tuas yang dihapus secara real time." Hi everyone, I'm Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat guys. Don't give up. Fighting. Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang bagaimana PO yang merupakan member Block B yang baru-baru ini mengatakan bahwa ternyata banyak banget loh yang pengen melihat bagian pribadinya ketika dia itu melakukan wajib militer. Wow, kok bisa kayak gitu ya? Ya udah deh, langsung aja kita kepoin seperti apa informasi selengkapnya. Anyway, for your information, PO atau yang lebih dikenal dengan nama Pyo Jihoon adalah seorang rapper asal Korea Selatan dan bagian dari Block B, dan ia telah resmi menyelesaikan masa wajib militernya dengan menjalankan tugas negara sebagai petugas di band militer Korps Marinir pada tanggal 27 September 2023 yang lalu. Dan guys, sebelum lama ini, dia itu menceritakan tentang sebuah anekdot dari camp pelatihan militernya. Kala itu, Shin Dong-yeol bertanya kepada Zico seperti ini. Anyway, Zico itu merupakan rekan dari PO di Block B ya guys. Saat itu, penulis kami menunjukkan sebuah video. PO tampil dengan seragam militer di desa itu, membawakan semua bagian lagu Block B sendirian. Kamu pasti bangga ya sebagai seorang leader. Kemudian, Zico yang merupakan leader dari Block B menjawab seperti ini. Aku juga melihatnya sih, tapi seharusnya dia menyimpan kesungguhan itu untuk saat dia melakukan promosi. Itu tergambar jelas di wajahnya. Jika aku melakukan ini, mungkin aku mendapatkan liburan. Jika dia seperti ini atau jika dia seperti itu selama promosi, kita pasti sudah memenangkan 3 mama. Oke, 3 mama enggak tuh? Terus nih guys, PO kemudian berkomentar seperti ini. Pada akhirnya anggota kami datang dan tampil bersama. Itu bagus. Menanggapi hal ini, Zico lantas mengenang dengan mengatakan, "Kamu mengalami kejadian itu selama camp pelatihan. Kamu terus berbicara tentang, ayo kita lihat bagian tubuh pribadimu." Kayaknya aku nggak perlu perjelas ya teman-teman bagian pribadi itu kayak gimana. PO lantas menceritakan sebuah anekdot dari camp pelatihannya dengan mengatakan seperti ini. Ada ratusan pria di kamar mandi. Dan setelah pelatihan, semua orang berkumpul di sana sambil berkata, ayo kita lihat bagian pribadinya PO. Terus ia melanjutkan ceritanya kayak gini guys. Sejak aku mulai melepaskan pakaianku di kamar mandi, aku berpikir kayak gini. Apa yang harus aku lakuin? Namun dikarenakan kami semua di sini adalah laki-laki, kami segera menanggalkan pakaian dan masuk ke kamar mandi. Dan mereka nanti akan mengolok-olok dengan berkata, cepat, lihat cepat, dan mandi bersama. Namun kemudian semua orang berdesakan dan orang-orang terluka. Orang-orang terpeleset di tangga dan suasana menjadi sangat bising di tempat sempit itu. Wait, ini mereka berdesa-desakan pengen lihat itu. Kemudian PO menambahkan kayak gini guys. Karena aku adalah seorang selebriti dan cukup terkenal juga, ada seorang pria di antara anak-anak muda di pelatuan saya yang memperhatikan saya. Dia mengizinkan saya mandi terlebih dahulu dan aku sangat berterima kasih. Meskipun begitu, suasana menjadi riuh dikarenakan semua orang berkerumun untuk melihatku. Dan kemudian pemimpin peleton menjadi marah. Dan saat kami mandi, tanpa pakaian apapun di tubuh, ia memerintahkan kami untuk berbaring dan meregangkan tubuh. Jadi semua orang berbaring tanpa baju, tanpa pakaian apapun lah, dan menerima hukuman. Namun orang yang sama di depanku terus menoleh untuk memeriksaku. Jadi aku berkata, hei terima kasih untuk sebelumnya. Tapi lihat ke depan, aku merasa malu. Oke, jadi seperti itulah bagaimana ceritanya PO ya teman-teman ketika orang-orang ingin melihat bagian pribadinya. Dan guys, usai melihat bagaimana cerita yang dialami oleh PO, berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari netizen yang lain. Yang pertama ada yang komen kayak gini. Wah, kenapa ya mereka membaringkannya dalam keadaan yang tanpa menggunakan apapun? Ini oba. Ini membuatku bersumpah. Wah, memikirkan biasku yang ada di militer, apa yang akan dia lakuin ya? Aku benci ini. Ini sungguh oba. Nggak bisakah ya mereka memperbaiki kamar mandinya? SA dan SH yang Anda dapatkan di ketentaraan atau di Wamil bukan hal yang bisa disepelekan. Aku tidak mengerti mengapa pria merasa sangat enteng tentang. Bahkan artikel ini ditulis dengan cara yang seharusnya lucu. Enggak, tapi apa yang akan mereka dapatkan dengan melihat bagian pribadinya? Sejujurnya, aku nggak mengerti.
Hal-hal seperti ini sangat umum di militer. Lega rasanya jika kamu ditempatkan di kelompok yang baik. Tapi kalau enggak, semua seperti ini. Biasku juga menderita seperti itu. Tanpa otak. Mengapa ya mereka perlu melihat bagian orang lain? Mereka nggak tahu apapun tentang pertimbangan. Ini pasti memalukan. Dan sebenarnya ya teman-teman, untuk kasus ini juga pernah dibahas sih oleh salah satu media. Nah, menurut Soullight TV, untuk kasus-kasus ketika para seleb mengalami pelecehan privasi, seharusnya mereka diberikan pengecualian untuk berangkat dari rumah dan pulang ke rumah ketika sudah selesai menjalankan tugasnya setiap hari. Mereka tidak perlu menghabiskan waktu untuk menginap di dalam barak. Bener juga sih saran dari Soullight TV, karena guys, kalau seperti ini kan selebritinya akan terus mendapatkan privasi gitu, ya nggak sih? Anyway, kalian pengen lihat nggak bagaimana komentar-komentar dari netizen internasional? Kalau pengen lihat, ya udah deh, aku bacain ya seperti apa tanggapan-tanggapan mereka. Yang pertama ada yang komen kayak gini. Ini tuh bukan hanya tentang seksualitas mereka, karena meskipun ada pria yang tertutup di militer, secara statistik mereka bukanlah mayoritas. Ini tentang memuaskan rasa ingin tahu mereka, bahkan jika itu berarti merampas kemanusiaan dan privasi orang lain. Dan dalam beberapa kasus, bagi banyak pria seperti ini, mereka menikmati penghinaan terhadap orang lain. Itulah sebabnya ada banyak kasus pria yang melecehkan orang yang bahkan enggak mereka sukai. Terus ada yang reply, aku bahkan gak berpikir itu rasa ingin tahu. Aku pikir itu lebih tentang mendapatkan kesempatan untuk mempermalukan seorang pria yang memiliki kedudukan sosial lebih tinggi dari mereka di dunia normal. Terus yang komen pertama kali mereply kayak gini guys. Keingintahuan mereka bisa berasal dari berbagai hal. Mereka melihat bahwa semua selebriti pria memiliki semua yang mereka inginkan. Jadi mereka pun mati-matian mencari satu aspek yang membuat mereka lebih unggul. Kebanyakan selebriti pria akan lebih baik dalam hal-hal yang dihargai kebanyakan pria, seperti uang, penampilan, ketenaran, dan wanita. Jadi dalam pikiran mereka, satu-satunya hal yang tersisa adalah ukuran Mr. Yang itu, keingintahuan itu berasal dari rasa enggak aman mereka sendiri dan keinginan mereka untuk mengungguli mereka setidaknya dalam satu hal. Tentu saja, seperti yang saya sebutkan, penghinaan juga merupakan alasan lain yang mungkin. Terus ada lagi yang komen nih guys. Mereka seharusnya mengizinkan selebriti dan tokoh masyarakat atau public figure tinggal di gedung yang berbeda karena ini mengganggu. Aku juga mendengar Taemin takut dan dilecehkan di militer. Namun itu akan menjadi perlakuan khusus dan kita semua tahu bagaimana perasaan orang Korea tentang hal itu. Jadi ini situasi yang sulit. Benar juga sih. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Apakah kalian punya saran akan situasi seperti ini? Antar komen ya guys di kolom komentar. Dan lanjut kita akan masuk ke informasi berikutnya. Kita bakal bahas tentang lagu dari 2US yang diduga mirip dengan lagu dari GDN-TOV. Boy group rookie asal Pledis Entertainment yakni 2US saat ini tengah dalam pengawasan netizen setelah muncul tuduhan bahwa lagu B-side mereka yang bertajuk Double Take memiliki kemiripan yang mencolok dengan lagu hit GDN-TOV yang bertajuk Knockout. Penggemar dan netizen yang telah mendengarkan kedua lagu ini menunjukkan reaksi yang sama, bahwa banyak kesamaan termasuk irama, melodi, komposisi keseluruhan lagu, bahkan hingga pengambilan video untuk musik videonya. Platform media sosial lantas ikut membandingkan kedua lagu tersebut, dengan banyak pengguna memposting klip berdampingan yang menyoroti dugaan adanya indikasi plagiarisme dari agensi 2US terhadap lagu milik GDN-TOV tersebut. Dan ya walaupun untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa dengarkan ya seperti apa kedua lagu itu. Dan mungkin kalian bisa memberikan penilaian terhadap bagaimana dugaan kesamaannya. Wow, jujur ini mirip banget guys. Oke, gimana ya, bukan ngehit, nggak bertujuan untuk ngehit yang 2US, but lagunya emang benar-benar mirip banget. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea atas bagaimana kemiripan lagu tersebut. Yang pertama ada yang komen kayak gini guys, kedengarannya mirip ya. Tunggu, memang terdengar mirip, tapi bukankah konsep 2US seharusnya menyegarkan? Kenapa tiba-tiba berubah total? Ya juga sih, kalau kita bandingkan dengan lagu Plot Twist ke Double Take, agak different juga sih. Ini bukan hanya satu atau dua hal yang mereka tiru, bahkan ke style dan musik videonya. Aku tahu hype selalu nggak tahu malu, tapi ini keterlaluan. Serius, aku pikir mereka sedang mengcover lagu Knockout. Ini sangat mirip Hole. Bahkan video musiknya pun mirip. Aku sampai muak dengan isu plagiat artis hype yang terus muncul. Apa mereka nggak punya tim kreatif yang benar-benar kreatif?
Ada apa dengan hype akhir-akhir ini? Di manakah kreativitas mereka? Aku sampai mengira mereka mengambil referensi atau remake dari lagu GDNTOP. Oke, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea Selatan atas isu ini. Dan guys, hingga sekarang untuk pihak hype label itu belum buka suara teman-teman atas kemiripan lagu tersebut. Dan bagaimanakah pendapat kalian? Apakah setelah kalian mendengarkannya lagunya emang benar-benar mirip banget atau bagaimana nih? Nanti sampaikan ya di kolom komentar. Dan kita akan terus tunggu bagaimanakah tanggapan dari hype label atas isu tersebut. Sementara itu, netizen Korea juga menotis tentang bagaimana artikel yang membahas tentang dugaan kontroversi plagiarisme tuas yang dihapus secara real time. For the example adalah artikel yang diterbitkan oleh Sporthan hingga artikel yang diterbitkan oleh Newsnet. Dan guys, hal ini lantas menambah bahan bakar ke dalam isu tersebut. Di komunitas online, beragam spekulasi liar terus bermunculan. Dan hingga sekarang hype label belum menanggapi apapun, baik itu tentang bagaimana artikel-artikel yang dihapus ataupun dugaan plagiarisme. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky pamit dan aku mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.